Tiap hari kita menghasilkan sampah dan masalah sampah merupakan masalah kita bersama. TPA Randu Kuning sebenarnya sudah dengar kabar dari tahun yang lalu itu sudah mau ditutup karena overload. Karena memang produksi sampahnya luar biasa. Memang kalau TPA di Batang itu sudah sangat memprihatinkan karena tingginya sudah 15 meter lebih ya. Kalau publikasinya kita dari armada kita sendiri ada truk sama pick up itu 300 kubik masih Pak setiap hari. Itu khusus yang dari armada kita. Terus yang dari luar itu ada sekitar 100 kubik Pak yang masuk. Seperti itu kita juga benar butuh perluasan, butuh relokasi lah. Ada perhatian khusus dari pemerintah sebetulnya agar masalah sampah bisa tertangani Bapak. Setiap hari sekitar 400 ton sampah dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Batang. Tentunya jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit. Itu baru saja yang dihasilkan oleh satu kabupaten. Kita bayangkan berapa jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat di level yang lebih luas. Sampah plastik ini masih menjadi PR besar bagi kami. Susah terurai, bisa sampai ratusan tahun untuk terurai. Dampaknya sangat berbahaya juga Bapak. Itu bisa menimbulkan suatu bencana. Yang pertama adalah kebakaran Bapak. Kalau di musim yang panas seperti ini, karena sampah plastik yang menggunung, mengering, itu mudah sekali terbakar. Dan kita juga pernah dulu kejadian. Dampak yang kelihatan sekali itu mungkin banjir ya. Banjir itu juga karena apa? Longsoran-longsoran itu kan kadang ada yang menggunung. Kadang sampah itu juga bisa longsor karena terkikis oleh air seperti itu. Kita juga dihadapkan kepada persoalan yang cukup besar juga karena seiring dengan industrialisasi di Kota Batang. Kalau nanti 4.300 ini sudah dibuka semua, sementara pengelolaan sampah di kita kemampuannya masih seperti ini juga nanti akan membanjiri TPA yang ada di sini. Dengan kondisi TPA seperti ini harus ada yang sadar sampah Bapak. Dasarnya untuk bagaimana kita bisa mengelola sampah, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan sampah, awalnya itu dari merubah perilaku dulu. Pada saat masyarakat itu sudah punya kesadaran bagaimana sih saya mengelola sampah, bagaimana cara pandang dia terhadap sampah, secara otomatis mereka akan melakukan upaya-upaya sendiri di rumah. Ini yang kami harapkan. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi beban pemerintah dalam mengelola sampah adalah dengan meminimalkan jumlah sampah yang harus dikelola oleh pemerintah. Jadi yang kita rintis di Kalisala ini adalah salah satunya dengan gerakan Ekobrik dan ada bank sampah juga, itu adalah mengedukasi masyarakat untuk pemilihan sampah di tingkat keluarga. Warga itu harus sadar memilah sampah dari rumah dan bisa bermanfaat, tidak hanya dibuang ke TPA. Jadi yang dibuang ke TPA hanya residu saja yang tidak bisa dimanfaatkan. Teman-teman Ekobreaker Kalisala ini lakukan merupakan sebuah langkah awal sebenarnya. Saya tergerak untuk mendirikan bank sampah. Nah, awalnya biar desa saya ini menjadi bersih, asri, namun ibu-ibu punya nilai ekonomi ya dari penjualan sampah. Jadi bisa menambah income keluarga. Saya mengapresiasi upaya yang dilakukan masyarakat Desa Kalisala yang telah melakukan upaya 3R, Reduce, Reuse, and Recycle, sehingga bisa memanfaatkan sampah untuk keperluan-keperluan lain yang lebih positif. Kalau kita mau mengajak, kita mesti melakukannya lebih dahulu. Jadi mudah-mudahan masyarakat di Batang bisa meningkat kesadarannya untuk mengolah sampah, memilah sampah dari sumbernya, dan lingkungan di Batang ini cipi, cantik, indah, bersih, dan asri. Mari kita mulai memilah sampah dari rumah untuk material organik bisa dijadikan kompos, sedangkan yang anorganik
yang masih bernilai ekonomis bisa di bank sampah. Untuk plastik yang tidak bernilai ekonomi bisa masuk ke dalam botol EcoBrick menjadi EcoBrick yang bisa kita manfaatkan. Namun, apakah sampai di situ saja usaha yang akan kita lakukan? Kita biarkan kelompok masyarakat tertentu saja yang melakukan usaha untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah? Tentu tidak. Sampah bisa ditangani apabila upaya yang kita lakukan merupakan upaya kolaborasi antara beragam segmen masyarakat. Dengan ber-EcoBrick, kita otomatis bertanggung jawab terhadap plastik kita sendiri. Bapak Ibu semua, mari bersama-sama kita berkolaborasi untuk secara serius melihat permasalahan sampah ini sebagai permasalahan kita bersama, mengurangi, kemudian menggunakan kembali, dan menghasilkan kembali barang-barang yang bisa bermanfaat merupakan tugas kita. Terima kasih atas perhatian Anda.